Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Novitriawati. Baik, di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan. Mengenai apa ya? Yuk kita simak terlebih dahulu. Baik, yaitu tentang penyalahgunaan nafza. Nah, sebelum kita kepada penyalahgunaan nafza itu sendiri, maka kita itu harus tahu apa sih nafza itu. Nah, sebelumnya saya akan bahas terlebih dahulu. Nafza yaitu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nah, nafza itu sendiri yaitu suatu bahan ataupun zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan, psikologis seseorang. Nah, contohnya itu seperti pikiran, perasaan, perilaku, yang seperti itu ya, serta dapat menimbulkannya ketergantungan fisik dan juga psikologis. Nah, yang pertama yaitu narkotika. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997, yaitu zat ataupun obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan ataupun perubahan kesadaran, terus hilangnya rasa, bisa juga mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan juga dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, untuk narkotika itu sendiri ada beberapa golongan ya, contohnya itu seperti ada heroin, ada kokain, ada juga ganja, terus ada morfin, terus ada petidin, juga ada sodein. Nah, untuk yang kedua yaitu psikotropika. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, yaitu zat ataupun obat baik secara alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiatnya itu secara psikoaktif, yaitu dengan melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang dapat menyebabkannya perubahan khas pada aktivitas mental dan juga perilakunya sendiri. Nah, untuk golongan psikotropika ini contohnya seperti ekstasi, terus seperti amfetamin, terus ada juga seperti fenobarbital, terus ada diazepam, ada nitrazepam. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu zat adiktif. Nah, zat adiktif ini yaitu suatu bahan ataupun zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika itu sendiri. Contohnya itu seperti minuman beralkohol, terus inhalasi ataupun gas yang dihirup, terus seperti tembakau. Nah, yang seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu masuk kepada penyalahgunaan atau ketergantungan. Nah, apa sih penyalahgunaan? Nah, penyalahgunaan itu sendiri yaitu penggunaan salah satu ataupun beberapa jenis dari nafza itu sendiri dengan secara berkala ataupun teratur di luar indikasi medis. Nah, sehingga dapat menimbulkannya gangguan kesehatan fisik, terus psikis, dan juga gangguan fungsi sosialnya. Nah, untuk ketergantungan itu sendiri yaitu keadaan di mana telah terjadi ketergantungannya fisik dan juga psikisnya itu sendiri. Nah, sehingga si tubuhnya itu memerlukan jumlah nafza yang semakin bertambah. Nah, apabila pemakaiannya itu bisa dikurangi gitu kan, ataupun diberhentikan, maka akan timbul gejala putus obat. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu penyebab dari penyalahgunaan nafza. Nah, di sini itu penyebabnya ada beberapa faktor. Pertama dari faktor individual nih. Dengan ciri-cirinya itu si orangnya itu cenderung suka memberontak, terus mempunyai gangguan jiwa yang lain seperti dia itu depresi, terus selalu cemas, terus dia itu kurang percaya diri, mudah kecewa, agresif, terus suka murung, orangnya itu bosanan, jenuh,
terus dia itu pasti ingin mencoba yang sedang tren gitu, tren. Nah, untuk dari faktor individual ini itu kebanyakannya dimulai pada saat remaja. Nah, di mana pada saat remaja ini sedang terjadinya perubahan biologis, psikologis, dan juga sosialnya secara pesat. Nah, untuk penyalahgunaan nafza, penyebabnya itu dari faktor lingkungan, seperti misalkan dari lingkungan keluarga nih. Contohnya dari komunikasi antara si orang tua dan juga anaknya itu kurang baik. Terus misalkan si orang tuanya itu bercerai atau orang tuanya otoriter. Nah, untuk terus di lingkungan sekolah nih, misalkan sekolahnya itu kurang disiplin, terus dekat dengan tempat hiburan. Nah, untuk di lingkungan teman sebaya nih, misalkan bertemannya itu dengan pengguna dianya itu, atau dia itu mempunyai tekanan ataupun ancaman dari temannya itu sendiri. Nah, untuk dari lingkungan masyarakatnya, penyebabnya itu bisa dari lemahnya penegak hukum. Terus situasi sosial, politik, ekonominya itu kurang mendukung. Nah, untuk dari penyalahgunaan nafza itu sendiri memiliki gejala klinisnya. Nah, yang pertama perubahan secara fisik nih. Pada saat penggunaan, si orangnya itu maka jalannya itu akan sempoyongan, terus bicaranya itu cadel, terus orangnya juga apatis, terus mengantuk, agresif ya. Terus kalau dari perubahan sikap dan juga perilaku nih, dia itu misalkan ya prestasinya itu menurun, terus dia itu tidak mengerjakan tugas, terus orangnya itu malas, bolos ya. Terus pola tidurnya itu sering berubah juga. Nah, kalau untuk penyalahgunaan nafza itu sendiri ada pengaruhnya apa? Nah, untuk yang pertama pengaruhnya itu dari komplikasi medis nih. Yang pertama itu pada otak dan juga susunan saraf pusatnya, terus si saluran nafasnya, terus jantung, terus PMS, terus hati, kulit, dan juga kalau dengan wanita itu adanya komplikasi pada kehamilan. Nah, untuk dari dampak sosialnya yaitu di lingkungan keluarga, bisa di lingkungan sekolah, terus bisa juga di lingkungan masyarakat. Nah, setelah itu kita sudah tahu semuanya tentang nafza itu sendiri. Nah, dari itu kita langsung saja bagaimana sih upaya pencegahannya. Nah, yang pertama ada pencegahan primer nih, yaitu mengenali remaja risiko tinggi dan melakukannya intervensi. Yang kedua yaitu pencegahannya secara sekunder, yaitu dengan mengobati dan intervensi. Yang ketiga yaitu yang ketiganya yaitu pencegahan secara tersier, yaitu merehabilitasi pengguna itu sendiri. Nah, bagaimana sih upaya pencegahannya di dalam keluarga nih? Yang pertama, bisa mengasuh anak dengan baik, terus bisa menciptakan suasana hangat dan bersahabat, terus bisa meluangkan waktu untuk bersama, terus orang tuanya bisa menjadi teladan, terus orang tuanya juga bisa memahami masalah penyalahgunaan nafza itu sendiri, dan sehingga dapat berdiskusi dengan anak itu sendiri. Nah, kalau pencegahan misalnya dari di sekolah nih, dengan upaya yaitu mencegah peredaran nafza di sekolah, terus dilakukannya pembinaan lingkungan sekolah. Nah, untuk upaya pencegahan di lingkungan masyarakat nih gimana? Nah, yang pertama yaitu menyelesaikannya masalah secara bersama, terus penyuluhan hukum dan penyalahgunaan nafza itu sendiri, terus melibatkannya semua unsur untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan nafza. Nah, seperti itu. Nah, kita sudah tahu semua dari nafza itu sendiri.
dan bagaimana untuk cara penanggulangannya. Nah, jadi bisa disimpulkan ya, untuk penyalahgunaan nafsa itu sendiri merupakan suatu ancaman bagi keluarga, masyarakat, dan juga bangsa. Nah, untuk peran orang tua dan guru itu benar-benar sangat besar bagi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan nafsa itu sendiri. Maka dari itu harus dilakukannya pencegahannya menjadi sebuah tugas bersama. Baik, untuk pendidikan kesehatan mengenai nafsa itu sendiri sudah tersampaikan. Nah, memang kita itu harus tahu mengenai nafsa itu sendiri. Kita itu harus tahu bagaimana sih upaya pencegahan nafsa itu sendiri. Tapi ingat, kita harus tahu mengenai nafsa itu sendiri, tapi jangan sampai mau. Katakan tidak pada nafsa. Ingat, jika kita ingin menjadi orang yang kreatif, maka jauhi nafsa. Karena orang yang kreatif tidak perlu nafsa. Dan jika kita memiliki banyak masalah, maka curahkanlah masalah kita kepada doa, bukan kepada nafsa. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum